Baik anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan materi ruang sampel dan titik sampel yang merupakan submateri pokok dari bab peluang. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan, yang pertama, siswa dapat menentukan ruang sampel suatu eksperimen dengan metode diagram pohon dan tabel. Yang kedua, siswa dapat menentukan titik sampel suatu kejadian. Yang ketiga, siswa dapat menentukan banyak titik sampel dalam ruang sampel. Yang keempat, siswa dapat menentukan hasil permasalahan yang berhubungan dengan ruang sampel. Yang kelima, siswa dapat menentukan hasil permasalahan yang berhubungan dengan titik sampel. Langsung saja kita masuk ke materinya. Ruang sampel adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari semua kegiatan yang mungkin terjadi. Sedangkan titik sampel adalah setiap anggota himpunan dari ruang sampel. Jadi, setelah ada ruang sampel, maka anggotanya disebut titik sampel. Nah, untuk menentukan ruang sampel, kita bisa menggunakan 3 cara, yaitu dengan mendaftar, dengan diagram pohon, dan dengan tabel. Berikut telah disajikan 2 kasus untuk mengetahui bagaimana cara mencari dan menentukan ruang sampel dan titik sampel. Kasus pertama, dilakukan percobaan pelemparan sebuah mata uang logam sebanyak 3 kali. Tentukan ruang sampelnya dan titik sampel yang menunjukkan satu angka. Sebelum kita bahas bagaimana menentukan ruang sampel dan titik sampelnya, kita harus tahu dulu bahwa dalam sebuah uang logam, ia memiliki 2 sisi, yaitu sisi angka atau yang kita simbolkan dengan huruf A besar dan sisi gambar yang bisa kita simbolkan dengan huruf G besar. Lalu dilakukan sebanyak 3 kali percobaan pelemparan. Jadi berarti di sini kita bisa gambarkan ini adalah percobaan pelemparan pertama, ini adalah percobaan pelemparan kedua, dan ini adalah percobaan pelemparan yang ketiga. Untuk membahas menentukan ruang sampel dalam pelemparan uang logam, kita bisa menggunakan yang namanya diagram pohon. Ketika kita melempar uang logam di percobaan yang pertama, maka kemungkinan munculnya hanya ada 2. Kalau tidak muncul angka, maka dia akan muncul gambar. Lalu, kita lakukan percobaan pelemparan yang kedua. Misalnya yang pertama munculnya angka. Lalu, kita lempar lagi uang logamnya. Maka kemungkinannya juga ada 2. Kalau tidak muncul angka, maka akan muncul gambar. Misalnya di percobaan pelemparan pertama munculnya gambar. Maka jika dilempar lagi, sama peluang munculnya. Kalau tidak muncul angka, maka akan muncul gambar. Lalu kita lempar lagi, masuk ke pelemparan yang ketiga. Sama, kalau tidak muncul angka, maka akan muncul gambar. Di sini juga sama. Kalau tidak muncul angka, maka akan muncul gambar. Di sini juga sama. Kalau tidak muncul angka, maka dia akan muncul gambar. Semuanya sama. Mengapa sama? Karena uang logam hanya punya 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Maka, kalau dia tidak muncul angka, berarti dia munculnya gambar. Kalau dia tidak muncul gambar, maka dia munculnya pasti angka. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Setelah 3 kali percobaan, maka kita mendapatkan yang namanya ruang sampel. Yang mana yang disebut ruang sampel? Nah, di sini kita lihat percobaan pertamanya angka, percobaan keduanya angka, dan percobaan ketiganya angka. Maka dari 3 kali percobaan munculnya 3 angka. Lalu yang ini, yang pertama angka, yang kedua angka, yang ketiga gambar. Jadi angka, angka, gambar. Yang ini angka, gambar, angka. Jadinya angka, gambar, angka. Yang ini angka, gambar, gambar. Jadi angka, gambar, gambar. Selanjutnya
gambar, angka, angka. Gambar, angka, angka. Selanjutnya, gambar, angka, gambar. Gambar, angka, gambar. Selanjutnya, gambar, gambar, angka. Gambar, gambar, angka. Dan yang terakhir, gambar, gambar, dan gambar. Gambar, gambar, gambar. Dari 3 kali pelemparan satu buah uang logam, ternyata didapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ruang sampel yang kita punya. Ini semua dikatakan ruang sampel. Nah, berarti kita sudah dapat ruang sampelnya. Yang berikutnya yang ditanyakan adalah titik sampel yang menunjukkan satu angka. Titik sampel yang menunjukkan atau memiliki satu angka. Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa titik sampel adalah anggota dari si ruang sampel. Kita sudah punya ruang sampelnya. Sekarang, kita tinggal cari anggota dari ruang sampel yang memiliki satu angka. Artinya, hanya ada satu angka di dalamnya. Tidak boleh 2, 3, atau bahkan tidak ada angkanya sama sekali. Kita lihat yang pertama, angka, angka, angka. Nah, ini ada 3, berarti bukan termasuk titik sampel yang diinginkan. Yang kedua, angka, angka, gambar. Ini juga bukan. Kenapa bukan? Karena angkanya ada 2. Yang ketiga, angka, angka, gambar, angka. Ini termasuk atau tidak? Tidak, karena angkanya juga ada 2. Yang keempat, angka, gambar, gambar. Nah, ini angkanya 1, berarti dia termasuk titik sampel yang diinginkan. Angka, gambar, gambar. Yang selanjutnya, gambar, angka, angka. Ini tidak termasuk. Kenapa? Karena mempunyai 2 angka. Yang selanjutnya, gambar, angka, gambar. Ini termasuk karena angkanya hanya ada 1. Gambar, angka, gambar. Yang ini gambar, gambar, angka. Ini juga termasuk. Gambar, gambar, angka. Dan yang terakhir, gambar, gambar, gambar. Ini tidak termasuk karena sudah jelas dia tidak mempunyai angka sama sekali. Nah, dari soal ini didapat bahwa titik sampelnya ada 3, yaitu angka, gambar-gambar, gambar, angka, gambar, dan gambar-gambar, angka. Berarti ketika mengerjakan soal peluang untuk mata uang logam, kalian bisa menggunakan diagram pohon untuk mempermudah. Selanjutnya yaitu kasus kedua. Dilakukan percobaan pelemparan 2 mata dadu. Tentukan ruang sampelnya dan titik sampel yang menunjukkan jumlah angka kurang dari 5. Kita tahu bahwa sebuah dadu mempunyai 6 sisi, dimulai dari 1 sampai dengan 6. Di sini dadu yang digunakan adalah 2, maka kita perlu menggunakan tabel. Langsung saja kita buat tabelnya. Yang di atas adalah dadu pertama dan yang di bawah adalah dadu kedua. Lalu kita buat mata dadunya dari 1 sampai dengan 6. Yang di bawah juga. Lalu kita lengkapi tabelnya. Untuk menentukan ruang sampelnya, ketika kita sudah membuat tabel, kita tinggal membuat koordinatnya. 1 dengan 1, yaitu koordinatnya 1,1. 1 dengan 2, 1,2. 1 dengan 3, 1,3. 1 dengan 4, 1,4. 1 dengan 5, 1,5. 1 dengan 6, 1,6.
Lalu di bawahnya 2 dengan 1. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Lalu di bawahnya 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Di bawahnya 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. Di bawahnya 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. Dan yang terakhir 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, dan 6,6. Nah, ini semua yang telah kita buat dari 1,1 sampai 6,6 disebut sebagai ruang sampelnya atau peluang kemungkinan seluruh kejadiannya. Jadi, dari suatu kejadian, kemungkinannya ini dari 1,1 sampai 6,6. Selanjutnya, titik sampel yang menunjukkan jumlah angka yang kurang dari 5. Artinya, jika ada kata jumlah, berarti ada penambahan atau penjumlahan. Jadi, dari keduanya ini nanti kita jumlah. Kita cari yang hasilnya kurang dari 5. Perhatikan di sini. 1,1 artinya 1 tambah 1 berapa? 2. Berarti ini termasuk karena kurang dari 5. Termasuk. 1,2, 1 tambah 2, 3. Juga termasuk. 1,3, 1 tambah 3, 4. Masih termasuk. 1,4, 1 tambah 4 sama dengan 5. Masuk tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang diminta yang kurang dari 5. Berarti yang jumlahnya 5 sudah tidak termasuk. Karena 1,4 sudah tidak termasuk, berarti ke belakangnya juga sudah tidak termasuk. Kita pindah ke bawahnya. 2,1. 2 tambah 1, 3 termasuk. 2 tambah 2, 4 termasuk. Selanjutnya 2,3, 5 sudah tidak termasuk, berarti ke belakangnya juga sudah tidak termasuk. Selanjutnya di bawahnya 3,1, 3 tambah 1, 4 termasuk. 3 tambah 2, 5 sudah tidak termasuk, berarti ke belakangnya juga tidak termasuk. 4 tambah 1, 5 juga tidak termasuk belakangnya. 5 tambah 1, 6 juga tidak termasuk. 6 tambah 1 juga tidak termasuk. Nah, berarti dari 36 ruang sampel yang kita punya, yang memenuhi titik sampel dari jumlah angka yang kurang dari 5 hanyalah 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, dan 3,1. Nah, inilah titik sampel yang diinginkan. Sekian pembelajaran Ibu mengenai ruang sampel dan titik sampel hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.